Ya ini kan fast track ya. Jadi kita ada saksi dan ahli nanti. Saksi itu 3 ya Mas Roy ya. Jadi Nggak usah sebutin nama. Nanti tidak ada. sebutkan nama tapi jenis apa? Kok jenisnya apa istilahnya? Jenis apa? Jenis kelamin. Bukan profesinya. Gender. Oh, ya. Ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, Dan mereka semua orang yang diketahui Mas Roy tentunya. Kemudian ada ahli nanti. Ahli biasanya terakhir ya. ya. Nah, ahli ini ahli yang memang menulis doktoralnya tentang pra-peradilan dan ahli pidana. Jadi kita merasa yakin ya dengan ahli ini, makanya kita ajukan ke sidang ini. Selain itu bukti juga ada ya, ada bukti video, ada bukti gambar, nanti kita juga sajikan. Kira-kira berapa Pak jumlah bukti videonya? Ya video itu kan Sekitar 3 atau 4. ada, tapi itu kan rangkaian-rangkaian ya. Potong-potongan. Ya, Bisa kita potongan-potongan sajikan. video, nanti kita bisa lihat. Continue bisa potong-potongan. Mudah-mudahan itu banyak menolong dalil-dalil yang kita ajukan itu ya. Masa terkait yang lain? Iyalah, bisa diduga lah. Kalau enggak kan enggak mungkin jadi bukti, Mas. Ya, jadi pastilah terkait dengan tanggal 19 Juni ya di kediaman Mas Roy. Itu. Oke. Saksi, Mas Roy mau spill? Iya, oke. Silakan. Ya, jadi gini. Memang saksi-saksinya itu yang jelas ada yang memang dari rumah ya, dan ada yang mengetahui saat di Polda Metro Jaya. Ya, dan itu saksi yang memang ada di tempat kejadian. Pihak security tidak kita jadikan saksi. Ya, kenapa? Karena pihak security itu sekuritas saja tidak berani masuk rumah. Mereka hanya di bawah. Ya gitu. Jadi mereka percuma kalau nanti kita ajukan jadi saksi, kita juga nggak mau membohongi masyarakat. Kalau memang mereka tidak ada di atas, ya mereka nggak tahu. Nah, kebetulan saksi ini ada di kejadian ketika di atas ya, ketika menyaksikan betul saya tidak boleh ganti baju, saya tidak boleh cuci muka, mandi saja nggak boleh. Cuci muka aja nggak boleh, apalagi mandi. Jadi dia mengerti betul kejadian yang ada. Tapi kalau nanti misalnya dia menjawabnya itu terbata-bata atau mungkin ya memang faktanya begitu orangnya gitu. Jadi artinya kita tidak berusaha memainkan sandiwara atau dia suruh apa. Kalau mau ya saya hire seorang aktor saja, itu bisa. Banyak aktor yang bisa menjadikan kayak gitu. Tapi kita tidak, faktanya seperti itu dan dia berkata dengan bahasa yang terbatas ya mungkin dia bahasa terbatas. Sekali lagi Satpam tidak kita jadikan saksi karena Satpam tidak ada di lokus deliktinya. Ya Satpam hanya tunggu di bawah. Satpam tuh sopan loh. Dia hanya mengantar sampai bawah. Tapi saksi ini nanti insya Allah bisa menceritakan bagaimana dia dipaksa untuk membuka pintu gerbang, bagaimana dia dipaksa untuk naik, dan kemudian ketika dia menunjukkan kamar tiba-tiba petugas-petugas itu sudah masuk, menyeruak masuk ke dalam kamar tidur. Itu dia nanti insya Allah akan bisa cerita. Dan itu tidak hanya disampaikan secara narasi saja. Insya Allah ada videonya. Dan nanti videonya nanti bisa juga dilihat bersama-sama ya apa yang terjadi dalam rumah itu. Saya kira itu ya, yang 19 Juni itu. Dan ada saksi lain, saksi yang berada di kantor Polda Metro Jaya ketika saya dibawa ke sana dan ketika saya digiring masuk ke tempat yang lain. Jadi dia bisa menceritakan juga dengan persis ya kejadian apa yang saya alami dan saya rasakan. Oke? Nah, pekerja atau tidak nanti tunggu saja. Ya, gitu. Ya, yang jelas dia tahu kejadian itu gitu ya. Intinya kalau saksi berdasarkan KUHP karena ini kan pra-peradilan ya. Dan pra-peradilan ini kan bagian dari hukum acara pidana Mas Roy. Saksi itu adalah seseorang yang melihat secara langsung, mengalami secara langsung atau juga mendengar suatu peristiwa yang peristiwa itu hari ini kami jadikan sebagai objek pra-peradilan. Jadi tidak ada satu kami mencari saksi-saksi yang relevan, tidak. Tapi semua adalah murni yang mereka lihat, mereka alami, mereka dengar. Nanti kemudian kalau dari sisi kemampuan bicara, ya memang seperti itulah ada keterbatasan, iya. Tetapi kan bukan soal keterbatasan dalam berbahasa atau bernarasi. Yang penting adalah fakta
yang digambarkan itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar kami dalilkan dalam surat permohonan pra peradilan ya. Dan tentu hakimlah yang akan menilai kualitas saksi ya. Jadi bukan soal pintar menarasikan suatu fakta, tetapi yang penting adalah fakta itu dialami sendiri oleh saksi. Nanti kemudian hakimlah yang akan mengambil kesimpulan terhadap bukti itu. Dan silakan Mas Roy. Saya berikan contoh ya. Semalam di salah satu siaran TV live ya, kami juga kaget. Ternyata ada serombongan orang yang kemudian mereka mengatakan mereka akan menjadi saksi nanti pada saat sidang di perkara pokoknya. Mereka itu tidak ada hubungannya apa-apa, tidak tahu menahu, ya, kemudian apalagi memiliki legal formal juga nggak ada, tapi tiba-tiba di ujung mereka pokoknya teriak, hidup Pak Anu, hidup Pak, hidup. Kami tidak akan menggunakan itu saksi yang sama sekali mentah atau bukan mentah ya, istilahnya sontoloyo kalau istilahnya tidak relevan. Ya, gitu. Ternyata kalau mereka yang ajukan saksi kayak gitu ya parah. Saksi yang kami ajukan adalah saksi yang memang benar-benar ada di tempat, ada di lokasi, dan memang mungkin tidak terlalu pandai untuk berbicara. Faktanya memang begitu. Gitu ya. Nah, mungkin ada lagi tadi kayaknya terputus, Mas. Saya kira cukup. Udah ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Selain bukti dan juga nanti saksi yang akan dihadirkan, ada persiapan nggak untuk sidang hari ini, Mas? Iya, kan selain bukti dan kemudian saksi ya, kan ada ahli. Jadi ahli itu mungkin jauh lebih bisa menyampaikan ya, karena kan ahli kan menyampaikan berdasarkan pengetahuannya ya, bukan berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan. Kalau saksi itu apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan, dan saksi itu tidak akan berpendapat. Jadi dia lihat aja. Jadi kalau dia lihat saya ditarik ya dia akan mengatakan, oh saya lihat Pak Roy ditarik. Oh saya lihat misalnya nanti mungkin bisa ditanyakan oleh kuasa hukum, apakah saksi sempat melarang para petugas untuk naik. Nah, itu silahkan ditanyakan nanti ya gitu kepada para saksi saya. Tapi kemudian kalau dia kemudian ditanya, apakah itu pendapat saya, mereka nggak boleh, saksi nggak boleh berpendapat. Makanya dia akan mengatakan apa yang benar-benar dirasakan dan apa yang terjadi pada hari Jumat pagi ya dan hari Jumat siang gitu. Nah, apalagi yang disampaikan saya kira nanti bisa ditambahkan Pak Refli, karena Prapit ini sidangnya adalah cepat ya gitu. Jadi mungkin hanya bukti, saksi buktinya mungkin berupa bukti video dan beberapa foto. Mungkin sudah hari ini itu. Besok bukti lain yang didapatkan dari para penyidik. Karena penyidik yang setahu saya itu juga bawa handphone. Dan itu sebenarnya tidak boleh itu melakukan itu. Jadi harusnya ada izin ya. Saya akan cek lagi ya. Apakah mereka ada izin untuk merekam? Karena dalam undang-undang ITE yang kebetulan saya ikut menyusun, tidak boleh seseorang melakukan perekaman pribadi tanpa kemudian meminta izin kepada di ruang privasi. Kalau saya kecuali boleh yang punya rumah. Kecuali yang punya rumah gitu loh. Jadi kalau mereka besok menyampaikan, ini saya sampaikan aja ya dari sekarang. Kalau mereka besok juga membuat rekaman atau menyampaikan rekaman, kita akan tolak keras dan saya tidak akan aku itu karena saya tidak pernah diminta izin untuk mereka merekam kegiatan pribadi saya dan istri yang ada di dalam rumah. Jadi jauh-jauh hari sudah kita tolak. Gitu. Berarti saksi yang hadir ini kira-kira expert di bidang apa ya? Oh enggak, yang mana? Kalau saksinya enggak expert. Maksudnya ahli. Ahlinya ini. Jelas kan? Ya. Ahli pidana ya. Ahli pidana. Ahli pidana membuat doktor disertasi mengenai pra peradilan, jadi sangat relevan. Oke, Mas Roy, saya lupa satu lagi. Bukan ahli telematika ya. Jadi nggak akan mengurusi ini resolusinya sekian piksel kan selalu ini pakai cyan magenta yellow gitu, nggak akan kayak gitu. Karena orang yang kita tunggu semalam kayak gitu ini penting ya. Ada orang janji-janji mau berkuar hadir live di salah satu acara TV. Ternyata pengecut nggak hadir dia semalam. Ya gitu. Padahal kita tunggu dia kepakarannya. Tapi ya gimana mau pakar, dokternya palsu. Ya nggak usah. Oke, Mas Roy, Bang Refli mungkin gini. Jadi saksi hari ini akan menceritakan 3 rangkaian peristiwa ya. Rangkaian peristiwa pertama itu dimulai dari rumah, yaitu penangkapan dan penahanan. Kemudian rangkaian kedua adalah di Polda Metro Jaya. Ya, pada saat dilakukan penahanan, kemudian ada sedikit insiden. Kami menolak sebenarnya untuk dilakukan pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Polri Bayangkara. Polda Metro itu Jumat sore. Betul. Dan peristiwa terakhir adalah peristiwa pada Minggu malam, beberapa jam sebelum penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penyidik, dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Itu juga ada satu peristiwa yang kami anggap tentu itu juga melanggar hukum ya, dan itu akan kami putarkan juga videonya di dalam persidangan. Mungkin itu Mas Roy. Ya, saya. Thank you ya. Saya kira ya. Terima kasih semuanya. Moga-moga lancar semuanya. Ya.
Saya tidak terlalu mengerti, biar Mas Refli aja yang selaku koordinator Troya. Iya, begini, kan kita sudah bagi tugas ya. Jadi sebagian pengacara itu kan tergabung dalam TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Jadi mereka yang in charge terhadap kasus yang akan dibela ya. Nah, sementara Toham itu membela Mas Roy. Cuman di antara kita kan masih ada komunikasi bridgingnya ya. Jadi sekali-sekali kan ada institusi lain namanya Troya. Tapi kan Troya memang tidak ikut. Troya itu Tifa Roy's Advocate. Ya, tetapi fungsinya hanya bridging ya. Tetapi untuk pembelaan itu memang tim masing-masing biar bisa berkonsentrasi kita. Jadi kalau misalnya ada waktu ya kita akan ke sana. Tapi kalau nggak ada waktu ya apa boleh buat. Tetapi kalau hari-hari lain di mana kita punya waktu ya tentu kita akan ikut mensupport begitu. Oh iya, saya ingat dikit ya, saya tambahin Mas Rafli. Kemarin sore sebelum maghrib, alhamdulillah saya bertemu dengan Dr. Tifa di satu tempat dan kami berdua sempat membuat satu tayangan dikit ya gitu, podcast meskipun tidak panjang, hanya sekitar 20-an menit. Intinya saya dan Dr. Tifa meskipun besok berbeda tempat, tapi kami bersama dalam perasaan, bersama dalam hati, dan bersama dalam perjuangan. Demikian juga dengan tim hukum kami. Kami meskipun beda tim hukumnya, tapi kami tetap punya komunikasi. Semalam juga di salah satu studio TV itu, Pak Refli juga ketemu dengan Pak Al-Katiri, ya, sebagai koordinator timnya TPDT, timnya Dr. Tifa. Dan kita juga saling menguatkan dan memberi support untuk sidang hari besok, ya, Kamis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Demikian juga Dr. Tifa memberikan support untuk saya juga, selain saya memberikan support untuk beliau juga memberikan support untuk saya untuk pra peradilan. Jadi sekali lagi, memang tidak ada perbedaan yang soal prinsip, nggak ada. Justru kami saling menguatkan dengan apa langkah yang kami ambil. Dr. Tifa tidak mengambil langkah untuk prapit, ya, saya mengambil langkah prapit, dan itu kita saling menghormati langkah masing-masing dan kita mengapresiasi. Saya kira tambahan itu. Oke. Ya. Iya, Oke, terima kasih.